Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dan bersuka cita karena ada satu pribadi yang sudah lahir buat kita semua, yaitu Yesus Kristus. Layaklah kita agungkan dan puji Dia sore hari ini. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Kami siap Tuhan untuk memuji, menyembah-Mu, membesarkan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau yang layak diagungkan dan ditinggikan untuk selama-lamanya. Kuasai kami dimanapun kami berada Tuhan. Karena kami tahu ketika kuasa-Mu bekerja dalam kami, ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami yang mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Kita agungkan dan puji Dia karena Dia sudah lahir, Raja yang mulia. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermasukkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Terima kasih Tuhan. Di surga disembah Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal firman Allah yang kekal. Dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia dalam naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan mengikrimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Mari kita muliakan Dia. Gloria dari pulau dan benua, terdengar suara pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus.
Juru Selamat kami Tuhan. Kau yang sudah lahir bagi kami ya Bapa. Kau membawa pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami terima kehidupan yang kekal itu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Raja damai
Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk saat ini kami boleh merayakan Natal, kelahiran anak-Mu yang tunggal ke dunia untuk menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, berikan kepada kami pesan Natal yang mengubahkan kami, sehingga hidup kami boleh diubahkan, keluarga kami boleh dipulihkan, bahkan bangsa, dunia boleh dipulihkan ya Tuhan. Roh Kudus urapi kami semua, mampukan kami mengerti firman-Mu, sehingga kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Kami yakin Kau ada di tengah umat-Mu, karena 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Kau hadir, Kau melawat umat-Mu ya Tuhan. Biar saat ini boleh terjadi pemulihan yang besar di dalam hidup kami semua. Kami siap menyambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau menyampaikan selamat Natal 2025 bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus boleh terus memulihkan kita, menuntun kita, membawa kita kepada kehidupan yang memuliakan Dia juga. Baik, saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul kehadirannya memulihkan. Dalam perayaan Natal ini kita bukan cuma merayakan kelahiran Yesus Sang Juru Selamat bagi kita, tetapi kehadiran Yesus sebagai pemulih di dalam hidup kita. Dia yang berkuasa mengubahkan kita. Bahkan di dunia yang sedang dalam gejolak, perang demi perang, masalah demi masalah, ekonomi, sakit, penyakit, bahkan wabah dan lain-lain ini menjangkiti seluruh dunia. Dan setiap pribadi terdampak semua itu. Membuat iklim dunia menjadi tidak nyaman. Bahkan hari-hari ini bencana di mana-mana. Banjir di tempat yang padang gurun sekalipun bisa mengalami banjir. Hari ini kita mau melihat bagaimana Tuhan Yesus bisa memulihkan kita. Dan kita percaya ketika pribadi-pribadi dipulihkan, pribadi ini akan memulihkan keluarganya masing-masing, dipakai Tuhan. Sehingga keluarga-keluarga boleh mengalami pemulihan. Dan kita yakin kalau keluarga dipulihkan, maka komunitas, kota, bangsa, dunia ini juga akan dipulihkan ya. Baik Bapak Ibu, kita lihat 3 karya pemulihan Tuhan melalui kisah Yusuf dan Maria, ibu Yesus dan Bapak Yesus ya. Poin yang pertama, Yesus datang memulihkan pribadi manusia. Bagaimana kisah Yusuf dan Maria menunjukkan pemulihan batin yang mendalam. Mari kita lihat Matius 1 ayat 18-19. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara, di bagian ini Alkitab mengungkapkan sebuah drama besar, ya, di mana terjadi yang pertama adalah luka batin yang dialami oleh seorang yang bernama Yusuf. Yusuf adalah pria yang tulus tadi dikatakan ya. Hidup benar di dalam Tuhan. Ia mengasihi Maria tunangannya. Ia ingin membangun sebuah rumah tangga yang baik. Dengan masa depan yang baik, yang terhormat, indah. Memiliki anak-anak yang baik-baik semua. Tetapi semua itu hancur dalam waktu sesaat saja ketika Maria dinyatakan hamil. Saya percaya Bapak Ibu kita semua apabila mengalami hal yang serupa, hati kita akan menjadi hancur sehancur-hancurnya mungkin ketika kekasih kita hamil. Ya padahal belum menikah dan lain-lain ya. Secara manusia Yusuf pun pasti mengalami. Dia mengalami kecurigaan yang besar terhadap Maria, kekecewaan yang besar, rasa dihianati, lalu luapan emosi mungkin dia marah-marah ya. Lalu kebingungan, itu juga pasti kenapa bisa tiba-tiba hamil begitu. Lalu juga dia ketakutan dan dia kehilangan masa depannya. Tentu tidak ada orang yang merencanakan hidup yang seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kadang kita mengalami hal yang juga dialami seperti Yusuf. Hidup sedang baik-baik, indah, ya berjalan baik. Tiba-tiba badai menerpa, jedas, hubungan hancur, usaha gagal, kesehatan menurun, bahkan tidak sedikit ya, tiba-tiba terkena penyakit yang berat, mungkin kanker kah, serangan jantung kah, dan lain-lain ya. Sehingga merasa bahwa masa depannya menjadi hancur. Yusuf mengalami, dan mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami, bagaimana kita mengalami kehancuran walaupun mungkin berbeda dengan kisah Yusuf ini ya. Yusuf mengajarkan kepada kita bahwa orang benar pun
bisa mengalami masalah tiba-tiba ya, yang tak terduga, yang menyakitkan. Dan Yusuf hari itu dia mengalami kecewa, luka, dan sungguh berat buat dia ya. Bagaimana dengan Maria? Maria juga sama. Dia mengalami goncangan yang besar sekali dalam hidupnya. Seorang gadis muda yang dijumpai malaikat lalu tiba-tiba diberi pesan bahwa dia akan hamil secara tidak masuk akal. Bagaimana reaksi masyarakat? Lalu Maria berpikir gimana nanti orang tuanya akan berpikir, berkata-kata. Bagaimana juga dengan kekasihnya Yusuf atau tunangannya. Pasti dia juga ketakutan. Pasti dia juga bingung dalam semuanya ini. Beban batin Maria itu sangat berat waktu itu ya. Namun mari kita perhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Tuhan tidak membiarkan Yusuf dan Maria tenggelam dalam permasalahan ini. Ya, Tuhan memulihkan keadaan batin Yusuf dan Maria. Dan itu dimulai ketika Tuhan bicara. Pemulihan pribadi selalu terjadi ketika mengalami perjumpaan pribadi juga dengan Tuhan Yesus. Ya, dalam Matius 1 ayat 20-21 dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 3 pemulihan batin yang Yusuf alami di sini. Dia ketakutan tadinya, dia takut menerima Maria sebagai istrinya karena udah hamil di luar nikah toh. Ya, tetapi Tuhan katakan, jangan takut. Melalui malaikat Tuhan berkata, jangan takut, ambil Maria itu sebagai istrimu. Yang kedua, kebingungan diganti dengan sebuah pengertian bahwa dia tahu, oh ternyata Maria itu hamil dari Roh Kudus. Roh Allah sendiri yang menaungi Maria sehingga Maria hamil, ya. Yang ketiga, keputusasaan diganti dengan arah yang baru. Dikatakan Maria mengandung Yesus, Mesias yang akan menyelamatkan umatnya. Tuhan memulihkan hati Yusuf melalui firman-Nya yang disampaikan melalui malaikat. Ya, bagaimana dengan Maria? Apakah dia juga mengalami pemulihan pribadi? Dalam Lukas 1 ayat 38 dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dalam kalimat ini menyatakan sebuah penyerahan total dari Maria. Maria dipulihkan dari ketakutan menjadi seorang yang percaya penuh kepada rancangan Allah. Bahwa dia juga tahu dia sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan untuk mengandung juru selamat di dalam dirinya. Sehingga dia juga tidak takut lagi berpikir panjang tentang apa kata dunia, apa kata orang, apa kata kekasihnya, tunangannya ya. Tetapi Maria yakin karena dari Roh Kuduslah ia mengandung. Dalam Yesaya 61 ayat yang pertama dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kehadiran Yesus bagi kita semua orang percaya adalah memulihkan pribadi kita dari ketakutan, keputusasaan, kekecewaan, kemarahan, masalah, pergumulan, bahkan segala sesuatu yang mungkin terjadi. Yesus memberikan pemulihan buat kita semua. Kita buka hati. Mungkin hari ini kita mengalami masalah. Ada yang mengalami terluka, kecewa, difitnah, takut masa depan, bingung, putus asa, atau merasa hidupnya kacau, sudah selesai, buntu. Hari ini, dalam perayaan Natal ini, ada kabar baik bahwa Yesus datang ingin memulihkan engkau. Ya, buka hati kita karena Kristus hadir untuk memulihkan hatimu. Dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datang kepada Tuhan Yesus. Dia memberikan kelegaan buat kita semua. Ya, sama seperti dia tidak membiarkan Yusuf hancur. Dia juga tidak membuat Maria menjadi terluka dan hancur juga. Tapi dia, Tuhan Yesus, memulihkan hati dan hidup kita.
buka hati kita dan undang dia. Terima kuasa dan kasih-Nya yang memulihkan kita. Ya, itulah poin yang pertama, bahwa Kristus datang untuk memulihkan pribadi kita. Yang kedua, saudara, bahwa Kristus datang untuk memulihkan keluarga. Ya, setelah hati Yusuf dan Maria dipulihkan, Tuhan mulai memulihkan keluarga mereka. Yusuf yang tadinya membangun keluarga dan hampir-hampir menceraikan tunangannya, kembali mereka dipulihkan. Ya, Tuhan bekerja bukan hanya pada individu, tetapi pada komunitas, kehidupan, rumah tangga, satu lembaga di mana Tuhan peduli, Tuhan mengasihi, karena di dalam suami dan istri lah gambar Kristus dinyatakan. Ya, dalam Matius 1 ayat 23 sampai 25 firman Tuhan katakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara perhatikan, Yusuf awalnya bermaksud menceraikan Maria tunangannya. Ia dikatakan, tanpa Tuhan, dengar baik-baik, tanpa kehadiran Yesus, kisah Natal bisa berakhir pada kekecewaan, pada perceraian, pada perpisahan, kesalahpahaman, keluarga yang hancur. Tanpa Kristus, maka semuanya akan menjadi berantakan. Tetapi Tuhan hadir dan Ia akan bertindak. Pemulihan keluarga terjadi ketika Yusuf taat. Ya, ia tidak hanya mendengar firman, ia melakukannya, dikatakan. Ia menerima Maria sebagai istrinya, ia memikul tanggung jawab sebagai suami, ia menjadi ayah bagi bayi yang bukan dari dirinya, tetapi dia yakin ini dari Roh Kudus, ya, sehingga dia mengambil bagian dan dia mengambil tanggung jawab. Ketika Yusuf taat, ada pemulihan hati, keluarga dipulihkan. Bapak-bapak, ketika hidup kita dan keluarga kita mungkin sedang diambang kehancuran, mulai dari dirimu. Hiduplah percaya kepada firman Tuhan dan hiduplah dalam ketaatan. Lakukan firman Tuhan. Bagaimana seorang bapak itu harus menjadi imam kepala dalam rumah tangga. Baiklah kita sebagai suami bertanggung jawab kepada istri kita. Karena kepala dari suami adalah Kristus. Kepala dari istri adalah suami. Dan kepala dari Kristus adalah bapak sendiri, saudara. Pemulihan hati dimulai dari sebuah ketaatan. Saya yakin keluarga kita akan dipulihkan ketika kita mulai percaya dan terus hidup dalam ketaatan. Ya, demikian juga dengan Maria. Maria taat dan rendah hati sehingga dia juga mengalami pemulihan. Lukas 1 ayat 38 tadi menunjukkan bahwa hati Maria berserah. Ya, aku hanya hamba Tuhan. Terjadilah sesuai dengan apa yang kau katakan, katanya. Pemulihan keluarga terjadi ketika kedua belah pihak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seringkali kehancuran rumah tangga terjadi bukan karena perkara yang besar, tetapi karena perkara yang kecil, tapi terus bertumpuk. Masalah komunikasi, masalah pandangan, pendapat, cara menyampaikan, intonasi dari perkataan kita, kata-kata yang kita gunakan, seringkali membuat hubungan rumah tangga itu menjadi retak dan hancur. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, miliki kerendahan hati. Jangan sampai karena kita merasa kita lebih hebat, lebih pintar, lebih kuat, lebih kaya, lebih semua. Lalu kita menganggap bahwa pandangan kita lah yang paling benar. Itulah yang menjadi sebab kehancuran. Ya, orang menjadi tidak suka, pasangan menjadi terluka. Ini yang terjadi, ya. Dan saudara yang kekasih, Maria memiliki kerendahan hati. Dia menerima apa yang menjadi panggilannya. Demikian juga kita, siapapun pasangan kita, percayalah bahwa itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Terimalah dengan rendah hati, ya. Biar Tuhan terus yang memulihkan. Jangan biarkan ego kita, pandangan kita yang menguasai. Tapi biarlah kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Sama seperti Maria, penuh penyerahan kepada Tuhan, ya. Yesus hadir dan mengikat Maria dan Yusuf menjadi satu keluarga yang indah. Kehadiran Yesus menjadi pusat dan pengikat, sumber kasih, ya, yang mempersatukan
mereka berdua. Bukan perasaan, bukan harapan, bukan keinginan, bukan pikiran, bukan apa yang manusia rencanakan. Tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Bapa, itu yang menjadi fokusnya. Saudara, keluarga kita akan dipulihkan ketika kita penuh ketaatan kepada Tuhan. Ketika kita penuh kerendahan hati. Ketika kita juga bisa mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan memproses semuanya untuk lebih lagi indah di dalam Dia. Bapak Ibu, hari ini mungkin banyak keluarga di mana-mana dalam kerapuhan, diambang kehancuran, atau mungkin ada dari Bapak Ibu yang sudah berpikir untuk bercerai, sudah tidak tahan dengan suami, dengan istrimu. Dengar, saat ini ada kabar baik buat kita semua, bahwa Yesus datang ingin memulihkan keluargamu. Buka hati, biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memulihkan. Ingat, karena apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan sanggup memulihkan, ya. Bapak Ibu, di dalam Yesaya 42 ayat yang ketiga firman Tuhan katakan seperti ini. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Jangan takut Bapak Ibu. Walaupun mungkin sudah tidak tahan sepertinya. Walaupun mungkin sepertinya sudah mau putus, sudah mau mati. Sumbunya ya tadi ya, buluhnya. Tuhan sanggup pulihkan kembali. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dan bagi kita yang percaya, Kristus datang memulihkan Yusuf dan Maria, keluarga mereka, ya. Dan saya percaya, seperti Yusuf dipulihkan, kita pun akan mengalami pemulihan. Masuk dalam percaya kepada Tuhan dengan sungguh. Hidup dalam ketaatan, hidup dalam kerendahan hati, penyerahan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak dan memulihkan kita. Yang terakhir, bahwa Yesus datang untuk memulihkan dunia. Nah yang ketiga ini Bapak Ibu, setelah pribadi lepas pribadi dipulihkan, sikap kita berubah, karakter kita diubahkan, hidup kita saleh, hidup kita takut, beribadah, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya percaya kita akan berimbas kepada keluarga. Sehingga keluarga kita pun akan menjadi keluarga yang baik, yang indah, yang jadi berkat, jadi teladan, jadi contoh, disukai oleh Tuhan, disukai oleh banyak orang. Dan pastinya keluarga kita akan berdampak juga buat lingkungan, buat kota, buat bangsa, buat komunitas di mana kita berada. Tuhan tidak berhenti cuma memulihkan pribadi, tapi Tuhan mau memulihkan keluarga dan Tuhan juga mau memulihkan bangsa kita. Kelahiran Yesus untuk memulihkan keselamatan global, ya. Dalam Lukas 2 ayat 10 dan 11 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, ya. Pemulihan yang Yesus lakukan bersifat universal, Bapak Ibu, untuk seluruh bangsa. Dia tidak hanya datang untuk bangsa Israel, tapi dia datang untuk semua umat manusia ciptaannya. Siapapun yang membuka hati dan percaya kepadanya akan mengalami pemulihan. Dan saat ini dunia sedang berada dalam kegelapan, tetapi Natal menjadi deklarasi terang Allah, kehadiran Kristus yang adalah terang, yang memulihkan, yang membawa pemulihan. Kita tahu dosa begitu menguasai dunia ini. Bencana-bencana yang terjadi, saudara, mungkin karena kita lalai menjaga alam, penebangan pohon dan lain-lain, sehingga terjadi erosi, terjadi tanah longsor, hancur, dan akhirnya banjir dan seterusnya. Ini akibat kesalahan kita juga, bukan? Karena memang manusia dikuasai oleh keinginannya, egonya, dosa, saudara. Ya, Roma 6 ayat 23 jelas sekali katakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yesus datang memberikan karunia keselamatan, kehidupan kekal bagi setiap kita yang percaya. Dia tidak memandang hina kita. Walaupun dosa kita merah seperti kirmisi atau kain kesumba, Tuhan sanggup buat putih seperti salju dan bulu domba. Kalau
kita mau percaya kepada Tuhan. Kalau kita mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam Kolose 1 ayat 20 dikatakan, dan oleh Dialah, ya, saya ulang ya, dan oleh Yesuslah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Yesus yang datang ke dunia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, rela mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Dia yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang dipertahankan. Dia mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia. Mungkin untuk beberapa orang salib itu adalah sebuah kebodohan, sebuah gambaran kekalahan. Tidak bagi kita yang percaya. Justru di salib itulah Yesus menanggung setiap dosa kita. Tetapi tentu tidak akan ada salib kalau tidak Yesus lahir dan datang ke dunia. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ayo Bapak Ibu, kita punya jalan, kita punya kebenaran, kita punya hidup di dalam Yesus. Karena Yesuslah jalan, kebenaran dan hidup. Ya, bagi Bapak Ibu yang selalu berdoa minta jalan, minta jalan, minta jalan. Hari ini ada jalan bagi kita. Yesuslah jalan yang menyelamatkan hidupmu. Ya, mari datang kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka pribadi kita akan dipulihkan, keluarga kita akan dipulihkan. Dan saya yakin kehidupan kita di dunia ini akan berubah. Ya, Natal adalah karya pemulihan Tuhan. Dia memulihkan pribadi. Dimulai dari Maria dan Yusuf yang dipulihkan. Tetapi terus kehidupan kita manusia pun dipulihkan. Keluarga demi keluarga dipulihkan ketika Yesus hadir dalam rumahmu. Di mana Kristus berotoritas. Bapak-bapak tunduk kepada Kristus. Suami-suami taat kepada Kristus. Karena apa? Kepala dari suami adalah Kristus. Ingat baik-baik. Istri tunduk kepada suami. Tentu kepada Kristus juga, ya. Bagaimana firman Tuhan kita percayai, kita taati, lakukan dalam hidup kita. Penuh penyerahan kepada Tuhan, maka hidup keluargamu akan dipulihkan. Dan kita yakin dan terus berdoa bagi pemulihan bangsa kita ini. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu, firman sudah kita dengar, tinggal bagaimana kita meresponinya. Apakah Bapak Ibu mau menerima pemulihan yang dari Tuhan? Dalam perayaan Natal ini, saya ajak kita semua membuka hati kepada Tuhan. Supaya hidup kita boleh dipulihkan. Mungkin hari-hari ini kita mengalami luka, kecewa, marah, benci, bingung, putus asa dengan keadaan kita. Sakit penyakit, masalah, pergumulan. Bahkan mungkin pekerjaan, ekonomi. Yang mungkin mendera kita, membuat kita menjadi putus asa. Atau mungkin kita juga punya masalah keluarga yang tidak terselesaikan. Hubungan suami istri, orang tua, anak. Sudah tidak bisa komunikasi lagi, hambar, kehabisan anggur. Ya saudara, atau saudara mau sungguh-sungguh mengalami pemulihan dari Tuhan. Hari ini buka hati kita. Buka hati kita. Kita mau terima kelahiran Yesus dalam hati kita. Sehingga Yesus hadir sungguh memulihkan pribadi lepas pribadi kita. Saya ajak kita semua berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus pada saat ini, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau hadir untuk menyelamatkan pribadi lepas pribadi. Kau memulihkan pribadi lepas pribadi. Ketika pengampunan-Mu dicurahkan buat kami. Ketika kehidupan yang baru Tuhan berikan melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Yang diawali dengan kelahiran-Mu yang kami rayakan saat ini. Kami yakin Tuhan, seluruh hidup kami akan diubahkan di dalam Engkau. Kalau Yusuf dan Maria mengalami perubahan, kami percaya kami pun akan diubahkan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Ketika kami mau percaya dan taat pada firman-Mu, kami menyerahkan semua masa depan kami dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan kami. Kami berdoa bagi keluarga Tuhan. Kiranya keluarga kami pun boleh mengalami pemulihan. Tuhan yang mempersatukan. Tuhan yang akan mengubahkan kami semua.
Berikan kepada kami kasih yang baru, yang saling mengasihi, suami, istri, anak, dan keluarga, orang tua. Semua saling mengasihi di dalam Tuhan. Di mana Kristuslah yang hadir dan menjadi pengikat, menjadi fokus di dalam semuanya. Bukan kehendak masing-masing, bukan ego masing-masing. Tetapi kehendak dan rencana Tuhan, itulah yang utama. Dan Tuhan, kami percaya kehidupan kami yang diubahkan akan membawa perubahan bagi setiap komunitas, bahkan di mana kami berada akan memberi dampak positif. Lingkungan kami akan berubah, komunitas kami, tempat kerja, kampus, sekolah, dimanapun akan mengalami perubahan. Bahkan kota dan bangsa kami akan diubahkan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, secara khusus pada saat ini mungkin ada yang mengikuti ibadah secara online ini, yang hari-hari ini mungkin atau selama ini mencari jalan. Hari ini kami tahu ada jalan kebenaran dan hidup di dalam Tuhan Yesus. Karena Yesuslah Sang Juru Selamat yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Kami mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bertahta dalam hati kami Tuhan, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Ubahkan hidup kami menjadi orang yang sungguh percaya. Diampuni dosa kami, sucikan kami. Bahkan kami boleh mengalami hidup yang baru di dalam Engkau. Berikan kepada kami hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Untuk kami terus mencari kebenaran-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami serahkan hidup kami semua dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya segala pergumulan kami, Tuhanlah yang menolong. Apapun yang menjadi masalah kami, Tuhan adalah jalan keluar. Dan Yesus datang memulihkan keluarga kami, terutama hidup kami dulu, bahkan komunitas kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita arahkan hati dan angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang menyertainya juga. Apa yang kau perlukan Tuhan cukupkan dengan berlimpah. Apa yang tidak pernah kau lihat dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi engkau yang mengasihinya. Kau dan seluruh isi rumah tanggamu dipulihkan dan memuliakan Tuhan. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kita menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Saya ucapkan sekali lagi selamat Natal 2025. Tuhan Yesus memberkati.